Yehehe, ketemu lagi denganku di materi umum strategi khusus 6 SK6 menganalisa dan memilih produk untuk dijual. Ya, siapkan catatannya, pulpennya jangan sampai macet-macet. Siapkan kopi dan cemilannya, pause dulu video ini, siapkan mental Anda karena ini akan menguras pikiran Anda, menguras hati Anda lebih dalam lagi dari materi-materi yang sebelumnya. Jangan skip. Ya. Jangan di skip-skip. Karena apa? Karena kalau Anda lewatkan 1-2 pertanyaan, ya nggak nyambung nanti ke depannya. Kalau Anda lewatkan pertanyaan kedua, ketiga, lalu Anda lompat ke pertanyaan ke-7, ke-8, lalu Anda bilang, aku kok nggak tetap bisa menganalisa ya? Aku masih belum ngerti apa poinnya. Itu salah Anda. Makanya jangan di skip-skip. Kan udah dibilang dari awal. Gimana sih? Oke. Nah, materi menganalisa produk ini dikhususkan buat calon pebisnis, ya, atau pebisnis pemula yang mau merubah produk bisnisnya tapi bingung produk seperti apa sih yang bakal laris. Nah, karena dengan menganalisa produk memberikan kerangka berpikir buat Anda supaya tidak salah pilih produk, tidak salah strategi promosi, ya, tidak ikut-ikutan bisnis orang lain. Dengan kata lain, Anda mengerti bagaimana cara terbaik memilih produk sesuai dengan keahlian Anda, sesuai dengan selera Anda, atau sesuai dengan kondisi Anda. Kondisi apa, Bang? Kondisi keuangan Anda, kondisi lingkungan Anda, kondisi di kota Anda. Itu nggak bisa sama semua orang. Ada beda-bedanya. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Udah nggak sabar aku, Bang. Oke, kalau Anda udah nggak sabar. Nah, sebelum Anda menganalisa produk, Anda harus tahu, ya, Anda harus tentukan dulu siapa target market Anda. Udah pernah kita bahas di KP1, ya nggak apa-apa lah kita bahas lagi. Ini penting untuk Anda harus tahu range usianya, di range berapa, jenis kelaminnya apa, kelas sosialnya seperti apa, dan lain-lain sampai yang ke-7 itu. Ya, coba lihat materi KP1 untuk penjualan jasa, skill, dan sewa alat. Ya, di situ di materi itu bisa kita belajar lebih dalam lagi tentang cara menemukan target market. Karena apa yang di KP1 jasa, skill, dan sewa alat? Karena di materi itu aku sebenarnya memberikan materi yang umum sifatnya. Ya, kalau di KP1 untuk PSCF dan kuliner pinggir jalan itu lebih khusus ya. Kalau yang di jasa, skill, dan sewa alat itu yang lebih umum. Anda boleh pakai. Intinya di materi itu bisa Anda pakai untuk produk apa aja. Oke. Nah, sambil Anda belajar dari materi KP1, Anda tentukan target market sesuai dengan keahlian Anda, sesuai dengan selera Anda, dan sesuai dengan kondisi Anda yang udah kita bahas tadi. Ya, nanti ada pertanyaan demi pertanyaan yang dimunculkan, Anda baca, Anda renungkan, lalu Anda pause videonya. Jangan asal jawab, please jangan asal jawab. Isi sesuai dengan keahlian Anda, selera Anda, dan kondisi Anda. Jangan asal jawab. Sekali lagi kuingatkan, jangan asal jawab. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, produk dari segi bentuk. Kira-kira kawan-kawanku semua, Anda mau jual produk yang bentuknya seperti apa? Ada 3 jenis. Contoh yang pertama itu misalnya produk yang pertama itu bentuknya fisik. Contoh, ya, fisik itu yang berbentuk barang. Ada barangnya, ada fisiknya.
mobil, sepatu, tas, rumah, bahkan jual beli hewan peliharaan juga itu kan ada bentuknya, ya, makanan dan lain-lain. Produk non fisik berbentuk jasa, misalnya seperti apa? Salon, bengkel, fotografi, ngajar les, editing, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada produk yang baru ada di akhir-akhir ini, ya, produk digital berbentuk aplikasi Android misalnya, ya, kelas online seperti di Funnel Class ini kan produk juga ini namanya. Website, konten YouTube, konten Facebook, konten IG, Instagram, konten TikTok, itu kan produk. Maka jangan salah kawan-kawan, kalau misalnya ada orang yang jadi YouTuber, dapat duit nggak? Dapat. Produknya apa? Produk digital. Ya, konten dia yang di YouTube itu kan jadi uang. Itu dijual sama si YouTube kepada pengiklan yang mau iklan di video itu, lalu dari pengiklan itu dibagi hasil. Berapa untuk YouTube, berapa untuk si konten kreator. Begitu juga di Instagram, begitu juga dengan di TikTok misalnya, di Facebook. Ya, kalau misalnya Instagram ada selebgram, ya, dia buat konten digital, konten kreator di Instagramnya, dia buat video endorsement, dibayar nggak sama pengiklan? Dibayar. Itu produk juga namanya, ya. Lalu pertanyaannya, ingat, sesuaikan dengan keahlian Anda, selera Anda, dan kondisi Anda. Kalau dari segi bentuk, Anda lebih memilih produk fisik, produk non fisik, atau produk digital yang sesuai dengan target market Anda. Anda sudah tentukan target marketnya seperti apa. Lalu, mulai pertanyaan pertama ini. Anda mau main di produk yang dari segi bentuk fisik, non fisik, atau digital. Stop videonya, renungkan dulu. Baru kita lanjut di produk yang kedua, atau analisa yang kedua maksudnya. Oke, kalau udah direnungkan, saya anggap udah direnungkan, udah diisi, maka kita lanjut ke yang dua. Produk dari segi fungsi dan emosi. Dari segi fungsi, produk Anda itu hemat waktu kah? Hemat tenaga kah? Hemat uang kah? Tambah uang kah? Tambah sehat kah? Atau tambah kenyang kah? Kalau dari emosi, bisa buat bangga, bisa buat bahagia, merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang, merasa nikmat, dan lain-lain sebagainya. Oke. Ini produk yang Anda pilih tadi, yang udah Anda renungkan tadi, yang sudah Anda isi dalam buku Anda tadi, kira-kira itu mengandung unsur fungsi dan unsur emosi yang mana? Ya, contoh lengkap Anda bisa lihat catatan Anda dari materi SC4. Di situ udah aku bahas contohnya. Hampir sama tapi ini lebih lengkap aja sedikit. Ya, kalau misalnya Anda jual mesin cuci, di sana udah aku bahas. Itu kan hemat waktu. Kan kalau nyuci pakai tangan lama, kalau pakai mesin cuci cepat. Terus hemat tenaga juga. Kalau mesin nyuci pakai tangan capek, kalau nyuci di mesin cuci lebih nggak capek, lebih enak gitu. Kan itu hemat fungsi. Dari sisi fungsinya itu hemat waktu dan tenaga. Apakah ada unsur emosi di dalamnya? Bisa jadi. Tapi coba Anda gali lagi, ya, sambil bahas di materi SC4 contoh-contohnya. Stop videonya, renungkan, pikirkan sesuai dengan target market Anda. Apakah produk yang Anda pilih tadi mempunyai unsur fungsi yang mana dari yang ini semua, ya, atau yang mana dari emosi? Kalau ada dari dua-duanya, good, bagus. Oke, yang ketiga, produk dari segi produksi. Ya, dari segi produksi itu order produk yang siap jual, artinya Anda beli dari orang lain, langsung Anda jual lagi, blek gitu, ambil dari orang lain, jual langsung.
Atau Anda order bahan mentahnya aja, lalu Anda produksi sendiri. Pilih. Kira-kira, nah ini dia panahnya. Produk yang ada di benak Anda, yang Anda pilih tadi, yang ada saat ini, kira-kira produk nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 ini produk yang siap jual atau yang ini. Order bahan mentah lalu produksi sendiri. Itu dari segi produksi. Yang keempat, ya, produk dari segi merek. Samanya ini. Anda mau pakai merek yang sudah ada atau mau pakai merek sendiri? Boleh nggak bang pakai merek sendiri? Ya boleh. Boleh nggak bang pakai merek yang sudah ada? Ya boleh. Apa bedanya sama yang nomor 3 bang? Order produk yang siap jual. Anda minta orang lain yang buat, tapi mereknya Anda sendiri bisa. Anda pakai misalnya ini, contoh aja nih, Anda beli produk yang sudah ada di swalayan lah, ya. Anda ambil produknya, Anda buka itu kemasannya, lalu Anda tempel kemasan Anda sendiri. Bilang itu produk Anda. Bisa nggak? Bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin. Balik lagi ke pertanyaan yang di bawah tadi, yang ini. Nah, produk yang ada di benak Anda saat ini kira-kira produk nomor 1 atau nomor 2, yang pakai merek yang sudah ada atau mau buat merek sendiri. Pikirkan. Stop video ini, pause dulu, renungkan baik-baik, ya, resapi dan isi. Itu cara menganalisanya. Oke. Yang kelima, produk dari sisi atau segi pendistribusian. Kira-kira produknya dijual atau disewakan? Gak semua produk harus dijual loh. Bisa kok disewakan. Anda mau jual misalnya yang mahal, jual PS5 yang mahal itu. Bisa nggak dijual? Bisa. Ada nggak yang beli? Ya ada. Banyak nggak? Ya enggak, sedikit. Tapi kalau Anda beli PS5-nya ada banyak, Anda bisa sewakan, Anda buat rental PS5, bisa nggak Anda sewakan? Bisa. Banyak nggak yang mau beli? Pasti banyak. Lebih banyak orang yang akan mau sewa daripada orang mau beli, karena harga PS5-nya kemahalan. Tapi kalau misalnya disewakan, mungkin banyak orang yang terpancing untuk apa ya? Untuk kepengen gimana sih rasanya produk yang mahal itu kalau dipegang gitu kan? Bisa-bisa aja. Nggak bisa beli yang mahal ya disewakan. Itu contoh, ya. Nah, kira-kira produk yang akan Anda jual nanti lebih laris kalau dijual apa disewakan? Stop videonya, renungkan baik-baik. Jangan asal jawab. Disewakan apa dijual? Kalau produk habis pakai kayak rokok, makanan nggak bisa disewakan. Udah pasti jawabannya dijual. Nggak mungkin makanan disewakan. Nggak mungkin yang seperti habis pakai gitu disewakan, nggak mungkin, ya. Yang keenam, produk dari segi tempat bisnisnya, dari bisnis online, offline atau keduanya. Kira-kira kawan-kawanku, kedan-kedanku, kira-kira produknya akan Anda jual ke pasar online atau ke pasar offline? Atau Anda kan mau coba jual ke pasar offline dan online. Anda main dua-dua. Tapi kalaupun Anda mau main dua-dua, saranku kawan-kawanku semua, ya ada spesialisnya lah. Jangan Anda semua. Anda yang jual di offline, Anda juga yang jual di online. Jangan. Kalau misalnya Anda sudah menikah dan istri Anda tidak bekerja, mau bantu Anda boleh. Satu fokus di online, satu fokus di offline. Kalau misalnya belum menikah, coba ajak keluarga Anda, coba ajak teman-teman Anda, ya. Sejatuh-jatuhnya ya kalau misalnya mau bagi rezeki ya sewa pegawai lah, sewa pekerja, karyawan. Ada yang bisa membantu Anda di online, ada yang bisa membantu Anda di offline. Itu real business. Karena kalau Anda mengerjakan semuanya, Anda bukan pebisnis, tapi Anda pedagang, ya. Jadilah pebisnis, bukan pedagang. Semua tergantung
siapa target market Anda. Anda pilih dijual atau disewakan, terus pasarnya offline, online, atau keduanya. Stop videonya, renungkan lagi, baru kita lanjut. Oke? Oke, yang ketujuh, produk dari segi strategi, promosi, dan closing. Ya, mulai digambarkan sedikit aja, kira-kira produk yang Anda jual nanti, biar penjualannya laris, strategi promosi yang seperti apa sih yang akan Anda buat? Contoh, ini ada dipinjamkan. Contohnya dipinjamkan seperti apa? Kayak test drive, ya. Aku udah pernah bahas ini test drive. Coba pakai 2 minggu dulu, rasakan sensasinya. Atau tes produk, ya kan? Nah, kalau misalnya yang contoh kayak rental PS5 tadi ya. Contohnya Anda mau bikin test drive, ya. Gratis untuk pemula yang belum tahu sensasinya main PS5, gratis 1 jam. Daftar buat member, syaratnya gitu ya, nama, daftar buat member, ya, seperti yang contoh aku buat di Lempar Umpan Cantik dan kolaborasi bisnis, ya, dibuat database-nya, mau buat member enggak gitu, tapi dia boleh main 1 jam gratis sama temennya. Dia rasakan dulu sensasinya seperti apa, ujung-ujungnya apa, dia akan main lagi kalau dia tertarik dengan PS5-nya, ya. Atau yang kedua, diberikan gratis, ya, tester dalam ukuran kecil, ada bonus produk. Udah aku bahas tuh di Lempar Umpan Cantik. Kalau Anda jual di pinggir jalan, sebisa mungkin ada tester kecil-kecil lah, Anda bagikan ke target market Anda yang kira-kira sesuai dengan target market Anda bagikan. Bu, gini loh Bu, rasanya kue kita misalnya, ini loh Bu rasanya esnya kita, es yang kita jual, minuman bobanya kita misalnya, atau es duriannya Anda, atau apapun minuman rasa-rasanya Anda kasihkan tester dalam bentuk yang kecil, nggak apa-apa, kalah di awal, tapi kalau ada yang tertarik, orang akan datang lagi. Oke? Atau Anda mau bikin ditukar seperti materi SK1 dan SK2 bagi kayak kolaborasi bisnis. Misalnya ada yang jual skincare, Anda jual parfum aja, change yuk gitu. Kita tukaran yuk gitu. Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin. Nah, stop videonya. Kira-kira kalau nanti Anda sudah punya gambaran produk apa yang akan Anda jual, coba gambarkan. Strategi promosinya mau seperti apa? Dipinjamkan, diberikan gratis, atau ditukar? Stop videonya, renungkan baik-baik. Oke, lanjut. Produk dari segi profit. Yang pertama, ya, produk profit kecil. Contohnya kayak jajanan murah, rokok, kuota, paket kuota maksudnya, pulsa, dan lain-lain. Itu profitnya kecil. Atau produk profitnya sedang, kayak parfum, skincare, kosmetik, jasa salon, dan lain-lain. Produk yang profitnya besar, elektronik, ya, kayak TV, AC, mesin cuci, apalagi, ya, dan lain-lain lah, ya, motor, mobil, furniture, dan lain-lain. Anda pilih. Stop videonya, renungkan baik-baik. Anda mau ambil produk atau kira-kira produk yang tadi Anda sudah pilih itu kategori yang produk profit kecil, profit sedang, atau profit besar? Udah ditentukan. Ya, yang ke-9, produk dari segi repeat order. Repeat order itu order lagi misalnya, ya. Yang pertama ini produk recurring. Produk yang habis pakai beli lagi, habis lagi beli lagi. Contohnya apa? Misalnya kayak parfum, skincare, itu kan habis lagi beli lagi, ya. Kosmetik, makanan, kuliner, lalu apa lagi?
jasa ya, kayak rental PS5 tadi juga jasa itu. Habis 1 jamnya beli lagi 1 jam lagi, sewa 1 jam beli lagi 1 jam lagi, sewa lagi 1 jam lagi, misalnya begitu ya. Itu produk recurring namanya. Kalau di Indonesia kan recurring itu namanya berulang, beli lagi habis, beli lagi, beli lagi habis, beli lagi, jadi gitu-gitu terus. Itu namanya produk recurring. Atau yang kedua, produk putus. Produk sekali beli putus, lalu entah kapan datang beli lagi. Seperti apa? Handphone, misalnya dia beli handphone harga 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Gak tahu kapan rusaknya itu handphone. Gak tahu kita kapan dia beli lagi. Dan kalaupun dia mau beli lagi, andai kata produk itu handphone itu rusak, belum tentu beli di Anda, karena gak akan ingat Anda lagi. Karena kemarin beli sama Anda harganya mungkin 3 juta itu udah 5 tahun yang lalu, apa 3 tahun yang lalu. Entah dia masih ingat atau enggak sama Anda, nggak akan mungkin jadi customer setia. Susah jualnya yang begitu. Motor, mobil, elektronik, ya, itu produk putus namanya. Nah, saranku di sini kawan-kawan yang pemula, ya pilihlah produk recurring ya. Karena recurring itu cocok untuk yang pemula. Kecuali Anda udah pakar di bidang produk putus itu, ya terserah. Oke, renungkan produk yang Anda sudah tentukan sejak awal masuk dalam kategori produk recurring atau produk putus. Ya, kita lanjut. Yang ke-10, produk dari segi kompetitor. Ya, yang pertama produk yang dibutuhkan, produk umum yang udah pasti dibutuhkan banyak manusia. Tapi banyak juga saingannya, banyak juga kompetitornya. Yang kedua, produk khusus yang sedikit jumlah target marketnya, tapi sedikit juga saingannya. Nah, itu dia. Atau yang ketiga, produk unik yang belum tentu diminati banyak manusia, namun gak ada saingannya. Lalu Anda coba renungkan, produk yang Anda pilih tadi ada di bagian yang mana? Produk umum yang sudah pasti dibutuhkan banyak manusia tapi banyak juga saingannya, atau produk khusus yang sedikit jumlah target marketnya, sedikit juga saingannya? Atau yang ketiga, produk unik yang belum tentu diminati banyak manusia namun tidak ada saingannya. Sampai di sini kawan-kawanku, apakah produk pilihan Anda masih tetap sama atau udah mulai berubah? Atau Anda sudah mulai dapat ide baru? Kayaknya produk yang ku tetapkan tadi kayaknya salah lah, kayaknya aku udah mulai bingung nih. Begitu diarahkan sama Bang Frans tadi sampai ke pertanyaan ke-7, ke-8, ke-9, kayaknya produk yang kutetapkan dari nomor 1 tadi udah bingung aku mau diapain itu produknya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya aku nanti nggak jualan. Itu yang aku mau. Ini yang aku minta supaya kalian jangan skip videonya. Karena apa? Karena Anda begitu sudah tentukan di nomor 1 produknya, misalnya produk A, ternyata begitu dilanjutkan pertanyaan kedua, ketiga, keempat, Anda sudah mulai bingung nih, ini mau diapain produknya, ini mau digimanain nih produknya. Anda nggak tahu strateginya. Yes, ya ganti strategi, ganti produknya, ganti lagi. Bang, bingung bang, ya ulangi lagi. Coba kira-kira apa produk yang kira-kira bisa Anda jual sesuai dengan keahlian Anda, selera Anda, dan kondisi Anda. Coba ulangi lagi video ini. Lalu ulangi pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang aku mau. Makanya jangan skip. Ya? Belum dapat bang, bingung bang. Oke lah. Kalau belum dapat, coba Anda ngopi dulu. Ya, Anda ngopi, Anda santai-santai dulu, refreshing dulu. Aku juga kadang-kadang gitu kok. Kalau udah buntu, santai dulu. Besok lagi dilanjutkan juga boleh.
Oke, dari semua analisa produk yang sudah Anda buat, ya kawan-kawanku, menurut Anda produk yang seperti apa yang bakal laris di pasar Anda dan produk yang cocok untuk Anda. Jadi kembali lagi ku ingatkan, silakan pilih menurut selera dan passion Anda, dan silakan pilih menurut keyakinan Anda. Karena apa itu, Bang? Karena bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan dengan konsisten dan dengan hati yang bahagia. Bukan bisnis ikut-ikutan, ujung-ujungnya baru gagal sekali atau baru gagal 2 kali, langsung berhenti berbisnis. Padahal udah belajar di funnel class. Sia-sia belajarnya. Ya, aku nggak mau kalian sia-sia belajar di funnel class. Aku mau semua orang yang beli produk di funnel class ini harus sukses di masa depan. Kalau udah sukses kan enak reuniannya. Bang, aku murid abang dari Surabaya, datang bang ke kafeku, aku udah sukses sekarang, aku bayar abang makan. Sedang kali aku dengarnya. Bang, datang bang, aku dari Sulawesi bang, aku traktir abang deh, aku bayarin lagi ongkos abang. Gara-gara di funnel class abang ini, bisnisku meledak-meletup bang. Wih, bahagia kali. Dapat kabar aja bahagia, apalagi diundang. Ya kan? Iya, itulah yang aku harapkan dari kawan-kawanku semua yang belajar di funnel class di sini. Ya, namun jika Anda meminta saran saya, nah ini kan gitu kan, aku udah kasih tipsnya, aku udah kasih pola pikir dan kerangka berpikirnya, tapi masih belum tahu juga. Ya, bang, udahlah bang, aku tanya abang aja lah, kira-kira apa lawang yang cocok. Ya, kategori produk yang seperti apa yang laris untuk pebisnis baru kayak aku ini bang. Oke lah, kalau kayak gitu kalian minta, aku bantu kasih tipsnya. Jadi ada 6 produk yang bisa kawan-kawan pakai sebagai produk pebisnis pemula atau pebisnis yang baru. Yaitu produk unik atau impor, produk kebutuhan kota, produk kebutuhan kecamatan, produk komunitas yang ini, ya, produk interlokal dan produk full bimbingan. Nah, tapi dari semua produk itu, produk yang ini ya kawan-kawanku, produk unik, impor, kebutuhan kota, kebutuhan kecamatan, komunitas, interlokal, full bimbingan, tetap ada syarat wajibnya. Apa itu syarat wajib? Produknya tetap yang memenuhi unsur fungsi dan emosi. Dan produk yang harganya terasa murah dan pantas sesuai dengan materi KP9. Ya, sama aja lah bang, aku nggak ngerti apa itu produk impor bang. Apa? Oh, produk kebutuhan kota apa bang? Produk kebutuhan kecamatan apa bang? Bingung aku bang. Komoditas lagi bang. Aduh, pusing aku bang. Oke, tanda. Sabar ya. Ya, di SK6 ini memang kita masih belajar yang mengulik kerangka berpikir Anda supaya nanti di materi-materi berikutnya Anda udah nggak bingung-bingung lagi, udah keren cara berpikirnya, udah mantep ilmunya. Ya, bagaimana cara menemukan produk yang laris untuk pebisnis baru atau pemula? Ya, jangan sekarang. Kita bahas di video yang selanjutnya, di video SK7. Ya, materi bisnis yang sudah kawan-kawanku pelajari. Anda udah tahu kuliah profit 1 sampai 17, KP1 sampai KP17. Itu aja pun udah keren. Ditambah lagi Anda udah tahu serangan cuan 1 sampai 6. Ini serangan cuman lagi bahasanya, serangan cuan maksudnya ya. Serangan cuan 1 sampai 6, SC1 sampai 6. Membangun tim distributor dan reseller. SK1, lempar umpan cantik untuk jualan. SK2, kolaborasi bisnis. SK3, ukur efektivitas umpan cantik dan kolaborasi bisnis. SK4, membangun personal brand. SK5, menganalisa dan memilih produk untuk dijual. SK6. Next, kita bahas cara menemukan produk laris untuk pebisnis baru. SK7. Di sini agak panjang materinya. Maka kita di SK7 ini nanti mau kita bagi ada 3 part. Part 1, part 2, dan part 3.
Tapi tetap ini daging semua isinya kawan-kawan. Anda bahas, Anda dapat ilmu yang luar biasa. Anda lewatkan, ya itu kerugian Anda. Oke, bagaimana cara menemukannya? See you next video.